Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu minta tolong kepada Andri, dipimpin doanya ya Andri. Ya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andri. Nah, Ibu ingatkan untuk absensinya tolong di checklist di Google Classroom. Sudah di checklist? Ya, Bu. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran, kemarin Ibu sudah membagikan modul, kemudian KPD, kemudian ada evaluasinya di Google Classroom, sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang materi apa? Masih ingat? Materi apa yang akan kita pelajari? Dokumen. Ya, jenis-jenis dokumen. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke jenis dokumen, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi yang berhubungan juga dengan dokumen. Kira-kira masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Tentang surat izin usaha, Bu. Surat izin usaha. Nah, itu di pertemuan pertama. Yang kedua, pertemuan keduanya apa? Kalau yang pertama kan tentang pengertian surat izin usaha. Nah, pertemuan minggu kemarin tentang Prosedur. Iya, prosedur pengurusan surat izin usaha. Masih ingat? Bagaimana cara mengurus surat izin situ? Siapa yang masih ingat? Livi, Bu. Oh, Livi, ya silakan. Persyaratan buat itu ada fotokopi KTP. Terus ada fotokopi bukti pelunasan pajak bumi dan pajak bangunan. Terus yang ketiga ada pas foto. Ya. Nah, ukuran 3x4. Terus ada akte pendirian usaha bagi koperasi, CV dan lain-lain. Terus yang kelima ada HO atau surat gangguan. Terus yang keenam ada surat keterangan usaha dari lurah atau desa. Terus yang terakhir ada map biasa. Dokumen-dokumennya kita siapkan seperti yang dikatakan Livi tadi. Bagaimana cara pengurusannya? Anggun, Bu. Ya, Anggun. Yang pertama itu kita meminta formulir perizinan. Ya. Kita mengisi formulir didampingi dengan tanda tangan dari tetangga sekitar kantor didirikan. Ini sebagai bentuk persetujuan pihak lingkungan atas keberadaan perusahaan. Yang ketiga, formulir diserahkan ke kelurahan dan minta disahkan oleh pejabat kelurahan serta kecamatan untuk semakin memperkuat tempat izin usaha. Yang keempat, membawa dokumen serta surat pengesahan lurah dan camat ke kantor kabupaten atau kota madya. Yang terakhirnya itu membayar biaya. Nah, ya, itulah prosedur pengurusan surat izin situ ya atau tempat usaha. Nah, yang lain masih ingat materinya yang minggu kemarin kan? Masih, Bu. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan
untuk mendirikan suatu usaha. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu jenis dokumen. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan adanya pembelajaran diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi jenis dokumen, yang kedua merekap jenis dokumen. Sebelum kita masuk ke jenis dokumen ini, Ibu pengen tahu dulu, kira-kira anak-anak Ibu ini sudah pernah mengetahui atau menyimpan apa itu yang namanya dokumen? Sudah pernah? Sudah. Kalau sudah, dokumen apa yang pernah Livi Pribadi. miliki atau Livi simpan? Ijazah, Bu. Ijazah, ya. Ayuri? KTP. KTP. Chelsea? Selain ijazah, selain KTP, kira-kira apa lagi yang berbentuk dokumen itu? Kartu pelajar, Bu. Kartu pelajar bisa juga. Nah, apa lagi? Akta kelahiran. Akta kelahiran. Nah, jadi apa yang kita ambil dari pengertian dokumen itu? Siapa yang bisa? Anggun, Bu. Ya, silakan Anggun. Dokumen itu artikan sebagai surat-surat atau benda-benda yang berharga yang di dalamnya itu termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Iya, benar ya yang disebutkan Anggun tadi. Sudah dibaca ya Anggun ya dan dipelajari modulnya ya, dia bisa menjawab dengan baik. Yang dikatakan dengan Ya, Bu. pengertian dokumen itu adalah surat-surat atau benda-benda berharga yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau kita lanjut ke materi kita berikutnya tentang jenis-jenis dokumen. Nah, jenis-jenis dokumen ini ada 3 ya. Di sini Ya, Bu. yang pertama yaitu jenis dokumen berdasarkan kepentingannya. Nah, jenis dokumen berdasarkan kepentingannya ini juga terbagi menjadi 4. Ada dokumen pribadi, ada dokumen niaga, ada dokumen sejarah, ada dokumen pemerintah. Siapa yang bisa mengasih contoh tentang dokumen pribadi, niaga, dokumen sejarah, dan dokumen pemerintah? Livi, Bu. Nah, Livi lagi. Yang lain gimana? Livi terus sama Anggun. Yang lain mana suaranya? Ayo. Livi ngasih contoh dokumen apa? Dokumen pemerintah, Bu. Nah, apa contoh dokumen pemerintah? Ada keputusan presiden, Ya. ada undang, ada peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan perjanjian kerjasama antar negara. Iya, benar ya. Kemudian jenis dokumen sejarah, siapa yang bisa? Saya, Bu. Sayanya siapa nih? Ayuri ya? Ayuti. Ya, Ayuri, silakan. Contoh dokumen sejarah. Ada fosil, rekaman film perjuangan, Iya. autobiografi, tugu, dan naskah proklamasi. Nah, kemudian kita masuk ke jenis dokumen berikutnya, yaitu jenis dokumen dari segi fungsinya. Nah, jenis dokumen dari segi fungsinya ini terbagi menjadi 2. Ada dokumen dinamis, ada dokumen statis. Nah, apa itu dokumen dinamis? Dokumen yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dokumen dinamis aktif, kemudian ada semi aktif dan inaktif. Kemudian kalau dokumen statis, yaitu dokumen yang secara langsung dipergunakan dalam pekerjaan kantor. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau sudah, kita masuk ke jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, ini ada 3 jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu ada dokumen literal,
Ada dokumen korporal dan ada dokumen privat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu dokumen korporal? Dokumen yang berupa benda sejarah, Bu. Benda sejarah. Contohnya? Contohnya arca, pakaian adat, patung, uang kuno, keris. Ya. Kalau dokumen literal apa contohnya? Apa itu dokumen literal? Dokumen literal itu adalah dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, gambar, dan direkam, dan dikumpulkan dalam perpustakaan. Contohnya itu buku, majalah, dan film. Iya, benar ya. Kemudian kalau dokumen privat. Dokumen privat? Itu tuh berupa surat atau arsip, Bu. Iya. Berarti bisa dipahami sampai di sini materinya. Ya, Bu. Kalau bisa kita masuk ke jenis dokumen untuk perizinan usaha. Nah, seperti yang di awal pembelajaran tadi, untuk mengurus surat izin usaha, kita membutuhkan yaitu dokumen-dokumen yang disediakan atau yang harus kita sediakan untuk mendapatkan dokumen surat izin usaha. Nah, sekarang hasil dokumen apa yang kita dapatkan setelah prosedur pengurusan surat izin usaha tersebut? Nah, ini adalah berbagai kelengkapan yang diperlukan untuk persiapan mendirikan sebuah usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di antaranya adalah surat keterangan domisili usaha, nomor pokok wajib pajak, izin usaha dagang, surat izin tempat usaha, ada surat izin prinsip, surat izin usaha industri, surat izin usaha perdagangan, kemudian ada tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, dan surat izin gangguan atau HO. Nah, ada lagi surat-surat izin yang dibutuhkan sesuai dengan usaha yang kita jalankan. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Anggun, Bu. Ya, silakan Anggun. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, semua jenis usaha yang kita lakukan itu harus memiliki surat izin usaha. Dengan surat izin usaha itu dapat meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan juga dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Ya, jadi kita harus memiliki surat izin atau dokumen usaha. Nah, kesimpulan dari materi kita secara keseluruhannya, surat izin itu terbagi menjadi 3 ya. Ada surat izin atau jenis dokumen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis dokumen berdasarkan kepentingannya, kemudian jenis dokumen berdasarkan fungsinya, dan jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, adapun berbagai jenis dokumen usaha yang dibutuhkan sesuai dengan usaha yang kita jalankan ada sebagai berikut. Ada surat keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak, izin usaha dagang, surat izin situ, surat izin prinsip, surat izin usaha industri, surat izin SIUP ya. Ada SIUP, kemudian ada TDP, ada TDI dan HO. Kemudian untuk evaluasi atau tugasnya itu diskusikan dengan kelompok Anda LKPD yang sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom. Kemudian hasil diskusinya dikumpulkan serta dipresentasikan. Sudah dikerjakan? Ya, Bu. Nah, berarti sudah mendapatkan hasil diskusinya. Bisa dipresentasikan sekarang? Sambil menunggu Livi.
Rika, kok cemberut aja? Langsung ditutup kameranya. Ayuri, sehat? Sehat lah, Bu. Aman Ayuri? Aman, Bu. Livi bisa Livi? Kamal? Kamal, Ya, Bu. bagaimana persiapan untuk ujiannya? Udah siap? Ya, Bu. Juga tugasnya udah dikumpulkan semua? Belum, Bu. Tolong diselesaikan secepatnya ya Kamal. Ya, Kita Bu. kalau tidak salah ujiannya itu di awal minggu pertama di bulan Desember. Kemudian Fitri. Fitri ini masih ada di sini apa udah keluar ini? Fitri? Masih ada. Masih ada. Namanya aja yang ada, tapi orangnya ada kelihatan, suaranya juga enggak ada. Udah Iya, menghilang. Bu. Kenapa? Kok udah ada suaranya dari tadi Fitri? Sehat? Ibu baru manggil, Bu. Dari tadi Bu manggil-manggil udah kedengaran dia ya. Sungguh, Bu. Ibu baru manggil, Bu. Dari tadi Bu suruh Fitri, apa yang dicontohkan ini, diam aja. Udah dari tadi diminta kasih contoh, pendapat, enggak ada. Livi gimana Livi? Bisa? Apa, Bu? Natal bagaimana? Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi hasil dari kelompok 1 ke kelompok kami itu dokumen adalah surat-surat atau benda-benda berharga yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Ada beberapa jenis dokumen. Yang pertama ada jenis dokumen berdasarkan kepentingannya, yaitu ada dokumen pribadi. Dokumen pribadi ini adalah dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya seperti KTP. Yang kedua, dokumen niaga, yaitu dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya seperti cek, obligasi, packing list, dan banyak lainnya. Yang ketiga, ada dokumen sejarah, yaitu dokumen yang berkaitan dengan sejarah yang dapat berupa catatan penting dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contohnya itu seperti fosil, rekaman film perjuangan, dan lainnya. Yang terakhir ada dokumen pemerintah, yaitu dokumen yang isinya mengenai informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintahan. Itu contohnya seperti keputusan presiden, undang-undang, peraturan daerah, dan lainnya. Yang kedua itu ada jenis dokumen berdasarkan dari segi fungsinya. Yang pertama ada dokumen dinamis, yaitu dokumen yang dipergunakan secara langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan kantor. Jadi di dokumen dinamis ini memiliki 3 macam, yaitu dokumen dinamis aktif, semi-aktif, dan inaktif. Kemudian yang kedua ada dokumen statis, yaitu dokumen yang tidak secara langsung dipergunakan dalam proses pekerjaan kantor. Sekian dari hasil diskusi kami, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk membuka usaha kan itu kan ada jenis-jenis dokumen. Apakah diperlukan dokumen pemerintah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayuri. Tadi kan pertanyaan Ayuri, apakah saat membuka usaha memerlukan dokumen pemerintah? Itu memerlukan dokumen pemerintah karena di dalam dokumen pemerintah itu kan terdapat peraturan-peraturan atau undang-undang yang dapat melindungi si konsumen dan juga produsen. Jadi itu sangat dibutuhkan juga dalam membangun suatu usaha. Bagaimana tanggapan Ayuri? Terima kasih. Bisa diterima ya jawaban dari Anggun? Bisa, Bu. Ya, kita kasih aplaus kepada Anggun yang telah menjawab pertanyaan dari Ayuri. Ya. Dari kelompok lain masih ada pertanyaan?
Kalau tidak, silakan Anggun ditutup presentasinya. Kita berlanjut ke kelompok yang mau mempresentasikan. Baiklah, sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Anggun yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk itu coba ditambahkan lagi, seperti yang pertanyaan Ayuri tadi, jenis-jenis dokumen apa saja yang kita butuhkan dalam mendirikan usaha, ya. Nah, kemudian kelompok Ayuri. Baiklah, saya akan mempresentasikan jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Lihat dari bentuk Bu, fisiknya. suaranya putus-putus, Bu. Sini Dokumen hujan. ini terdiri dari dokumen literal, dokumen korporal, dan dokumen privat. Selanjutnya ada dokumen perizinan usaha. Ada berbagai kelengkapan yang perlu Anda persiapkan dalam mendirikan sebuah usaha sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai berikut. Yang pertama ada surat keterangan domisili usaha. Surat ini merupakan salah satu dokumen yang harus Anda penuhi, karena surat ini nantinya akan Anda perlukan untuk membuat dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP, dan surat pendukung pendirian usaha Anda. Selanjutnya ada NPWP atau nomor pokok. Berkaitan dengan poin pertama tadi, bahwa surat keterangan domisili usaha akan Anda perlukan untuk mengurus dokumen lain, salah satunya adalah NPWP. Dan masih banyak dokumen lainnya lagi. Selanjutnya, itu ada situ atau surat izin tempat usaha. Surat ini merupakan surat yang harus dimiliki oleh pemilik usaha perorangan ataupun badan usaha sebagai bukti izin dari legalitas dari usaha Anda di mana Anda mendirikannya. Dan itulah hasil presentasi dari kelompok Ayuri. Siapa yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, saya Rani ingin bertanya kepada kelompok Ayuri. Kalau mau mendapatkan surat dokumen usaha apotek bagaimana? Perjelas pertanyaannya dari Rani ya. Dia mau bertanya, kalau mau mendirikan usaha apotik, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Ya. Ya, Bu. Nah, silakan kelompok yang mempresentasikan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Yang pertama itu ada situp, yang kedua ada MPWP, yang ketiga ada HO, yang keempat ada SIUP. Jika pendapatan apotek kurang dari 200 juta, ya pendapatan SIUP itu kecil. Jika pendapatannya 200 sampai 500 juta, ya pendapatan SIUP-nya sedang. Jika pendapatannya di atas 500 juta, ia mendapatkan SIUP-nya besar. Bagaimana, Rani? Ya, terima kasih. Bagaimana Rani, udah paham? Iya, Bu, udah, Bu. Nah, tadi kita kasih aplaus kepada Rika dari rumah masing-masing ya. Nah, masih ada yang bertanya? Masih ada? Atau sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Terima kasih kepada kelompok Ayuri yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita kasih aplaus kepada kelompoknya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang usaha formal dan informal. Jadi yang pertama itu ada sektor usaha formal, itu adalah lapangan atau bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Badan usaha tersebut apabila dilihat di kantor pajak maupun kantor perdagangan dan perindustrian terdaftar nama atau bidang usahanya. Jadi ciri-cirinya itu kalau yang usaha formal dia pasti memiliki SIUP, izin mendirikan usaha dari pemerintah.
Terus yang kedua, dia mempunyai akte pendirian dari notaris. Terus yang kedua, memiliki pembukuan atau laporan keuangan yang jelas. Terus yang itu rutin melaporkan keuangan ke kantor pajak. Sudah? Satu lagi, Bu. Terus yang kedua itu ada sektor usaha informal. Itu adalah bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut yang pastinya tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan. Ciri-cirinya itu tidak memiliki izin usaha, modal yang relatif kecil, peralatan yang digunakan sederhana, tidak terkena pungutan pajak, administrasi tidak punya, atau sangat sederhana. Kalau untuk yang ini itu contohnya itu kayak warung makan yang kecil, pedagang asongan, pedagang keliling, atau kaki lima, kayak gitu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kasih bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Anggun mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Anggun dari kelompok 1 bertanya. Bagaimana jika suatu usaha informal itu tidak memiliki izin usaha? Bisa dijawab kelompok yang mempresentasikan, Livi dan kawan-kawan. Gun, ini yang ditanya itu akibatnya atau apa nih? Akibatnya, Oh, Livi, Bu. Ya, Livi lagi. Temannya gimana ya? Ada apa-apa? Livi aja. Jadi kalau usaha informal ini dia kan tidak memiliki surat izin usaha yang pastinya, terus dia nggak bayar pajak dan lain-lain, modalnya kecil. Jadi kalau terjadi misalnya suatu hal yang tidak diinginkan itu akan menjadi tanggung jawab dia sendiri. Jadi nggak berkaitan lagi sama pemerintah. Misalnya gini. Misalnya contohnya itu warung makan yang kecil. Misalnya dia mendirikan warung makan itu di tanah yang bukan milik dia. Kan kalau kayak gitu pasti nggak ada surat izinnya. Jadi sewaktu-waktu jikalau misalnya pemerintah sedang patroli atau apa segala macam, itu kalau misalnya digusur dia tidak boleh melakukan dia tidak akan bisa melawan karena dia nggak punya surat izinnya. Kalau nggak punya surat izin kan itu segala resiko itu bisa terjadi. Jadi kalau lebih baik kalau ingin mendirikan suatu usaha itu lebih baik meminta surat izin dulu. Jadi kita bisa menghindari hal-hal seperti itu. Tuh. Bagaimana, Anggun? baiklah saya mengerti dengan jawabannya. Terima kasih. Ya, benar ya. Kita kasih aplaus kepada Livi dari rumah masing-masing ya. Supaya usaha kita itu aman, lebih baik mempunyai surat izin usaha atau dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan untuk kelancaran usaha kita, ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Enggak. Tidak, Livi silakan ditutup presentasinya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Selamat pagi. 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 Dari hasil diskusi Livi itu sudah Bu Reza sudah baik ya, karena sudah pengertian dari pengertian dari usaha formalnya sudah disebutkan, kemudian ciri-cirinya juga. Nah, kemudian juga dengan informal. Tadi sudah diberikan ya Livi dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan ketika kita mendirikan usaha formal ya. Sudah ada tadi ya? Ya, Bu.
Iya, udah bagus ya. Supaya untuk besok bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian ada kerjasama yang baik dalam diskusinya. Ada Iya, ikut Bu. semua ya. Nah, kalau sudah dipresentasikan, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini materinya sudah bisa dipahami. Udah, Bu. Bisa, Kalau Bu. sudah, lanjutkan mengerjakan tugas evaluasi. Tugas evaluasi sudah Ibu bagikan melalui Google Classroom atau linknya juga melalui WA Group ya. Itu tolong dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian refleksi pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran kita hari ini apa yang didapatkan? Coba. Saya, Bu, materi yang saya dapatkan hari ini adalah yang pertama ada jenis dokumen berdasarkan kepentingan. Yaitu ada dokumen pribadi, dokumen niaga, dokumen sejarah, dan dokumen pemerintah. Ya. Ada lagi? Nah, kalau Natal apa yang Natal dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya dapatkan dalam pelajaran Oh, suaranya bisa ditambahkan lagi volumenya Natal? Ya, coba Natal tambah lagi volume suaranya. Silakan. yang saya dapat dari materi hari ini, jenis dokumen dari segi fungsinya, yang terdiri dari dokumen dinamis dan dokumen statis. Kalau Andri? Kalau Andri, apa yang didapat dari materi kita hari ini? Saya dapat itu jenis-jenis dokumen ada 3, yaitu jenis dokumen berdasarkan kepentingan, jenis dokumen berdasarkan fungsinya, dan jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Ya, ada lagi? Siti, Bu. Oh, Siti, ya silakan. Jadi jenis-jenis dokumen berdasarkan kepentingan. Dokumen pribadi, dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya itu dokumen pribadi, KTP, SIM, dan ijazah. Selanjutnya dokumen niaga, dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, contohnya cek, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya dokumen sejarah, dokumen yang berkaitan dengan sejarah yang dapat berupa catatan penting dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi pada masa lalu, contohnya fosil, rekaman film, perjuangan. Selanjutnya dokumen pemerintah, dokumen yang isinya mengenai informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintah yang digunakan sebagai pembuktian kegiatan suatu pemerintahan. Contohnya, keputusan presiden, undang-undang, peraturan daerah, dan lain-lain. Sekian dari Siti, Bu. Ya, berarti Siti sudah mendengarkan dengan baik materi kita hari ini ya. Nah, yang lain sudah bisa dipahami materinya? Sudah. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu ingatkan lagi tugasnya yang sudah dibagikan di Google Classroom itu tolong dikerjakan. Ya, linknya juga ada ya. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk materi kita pertemuan minggu depan kita masuk ke D3.6 yaitu tentang permodalan usaha. Kuharapkan peserta didik Ibu semua itu tolong dibaca dan dipelajari materi yang akan datang. Baik, Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan ditutup dulu dengan bacaan doa. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Ibu ingatkan lagi, di dalam masa pandemi ini jangan lupa 3M, jaga jarak,
Apalagi? Jangan lupa mencuci tangan dan memakai masker. Jaga kesehatan dan kebersihan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.